Alhamdulillah yang menghadirkan kita bersama-sama di tempat ini. Kita hadir tempat ini dalam rangka MTQ Kota Tangerang yang ke-22. Alhamdulillah. Dan kita adakan acaranya itu dengan dibuka dengan majelis taklim, tabligh akbar yang semacam ini. Kemudian juga di dalam acara ini pun juga menyambut ulang tahun Kota Tangerang insyaallah. Dan juga menyambut 1 abad dari Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hajatannya kita dimakmurkan dengan acara yang semacam ini. Dengan zikir, dengan salawat, dengan pengajian, dengan ilmu. Apapun yang menjadi munasabahnya, apapun yang menjadi hajatannya, yang dibacain, yang disolawatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilaksanakan zikir kepada Allah Ta'ala. Sehingga tahu gak, ini yang membuat mau acara itu ulang tahun Kota Tangerang, mau acara itu MTQ, mau acara itu 1 abad Nahdlatul Ulama, ataupun acara-acara lain, selamatan pernikahan, khitanan, pengajian umum atau apapun juga, kalau diadakan sholawatan semacam ini menjadi berkah. Tapi kalau enggak diadakan sholat semacam ini, maka jauh dari keberkahan. Loh, apa dalilnya? Nabi bilang di dalam hadis bahwasanya magaumun an majlisin la yadhkuruna Allah Ta'ala fi. Wa fi riwayah wa la yusalluna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa gamu an antani jifah waliyadzu billah min dzalik. Tidaklah sekelompok kaum bangun dari suatu kumpulan di mana dalam kumpulan itu mereka tidak berzikir kepada Allah. Dalam riwayat, dalam kumpulan itu mereka tidak bersalawat kepada Rasulullah, melainkan kumpulan mereka itu yang mereka berdiri darinya, mereka berdiri dari sebuah bangkai yang paling busuk. Tapi kalau kita salawat, kita zikir, maka kumpulan itu menjadi keberkahan. Kalau tidak, menjadi kerugian, kata Nabi Muhammad. Kanat alaihim tirah yaumil qiyamah. Kumpulan yang enggak ada zikirnya, yang enggak ada salawatnya, penyesalan besok di hari kiamat. Dan enggak ada kumpulan yang lebih baik di muka bumi melebihi kumpulan kita ngumpul yang kita ingat Allah, kita ngumpul yang kita ingat Rasulullah, kita kumpul, kita mengkaji, mengingat apa kewajiban kita, apa tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian ilmu. Sehingga ini adalah kumpulan yang paling terbaik di muka bumi. Sampai itu Nabi Daud bilang, ya Rabb, idza ra'aitani marartu ala majalis dzikir falam ajlis ma'hum faksir rijli dunahum. Ya Allah, kalau engkau dapati aku melewati majelis zikir tanpa aku singgah di majelis itu, maka bikin aku kesandung atau patah kaki atau keseleo hingga aku nggak bisa ngelangkain, nggak lewatin tuh majelis, hingga aku tetap duduk dan hadir di dalam majelis tersebut. Alhamdulillah, ini malam kita hadir nggak pakai patah kaki, insyaallah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang punya hajat dikabulkan. Amin. Yang punya utang dilunaskan utangnya oleh Allah. Insyaallah. Ini malaikat aja bilang kalau ketemu majelis yang kayak begini, mereka saling berpanggilan satu sama lain, halummu ila hajatikum. Mari datanglah kalian kepada hajatnya kalian. Malaikat punya hajat di sini. Ini majelis yang dibanggakan oleh Allah, dan gak ada majelis yang lebih istimewa dari ini. Kalau orang tuh bikin acara kenegaraan, ya, kayak kemarin tuh ada acara di mana namanya itu acara bola, Piala Dunia. Orang berbangga dengan acara tersebut, dengan hajatan tersebut. Ya silahkan, haknya mereka berbangga. Sebagaimanapun juga kita bikin acara apa KTT atau apa, oh sudah selesai, sukses, kita berbangga. Tapi kan yang bangga manusia, Allah belum tentu bangga kan? Ya kita nggak tahu. Tapi ini majelis hebat gak? Yang ngebanggain Allah, yang membanggakan Allah. Allah ngebanggain tiap orang yang hadir di sini, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari kumpulan, mau itu sidang tahunan PBB, mau itu sidang negara-negara kaya, G8, G9, G22, G berapa tahu dah pokoknya. Terus setelah itu apa? Dibanggain oleh Allah Ta'ala? Enggak. Tapi ini kumpulan kita nih, hajatan kita nih malam ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis ada 4 disebutkan. Allah, Nabi Muhammad bilang,
majtama'a qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala fi riwayah yatluna kitab Allah tadarasunahu bainahum, dalam riwayat fi baitin min buyutillah, di masjid ataupun di luar masjid, zikir ataupun tadarus Al-Quran, melainkan Allah Ta'ala jadikan tuh di majlis tersebut nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyatuhumur rahmah, haffathumul malaikah, dzakarahumullah fi man indah. Itu ada 4. Apa tuh yang 4 tersebut? Yang pertama, turun sakinah, ketentraman, turun hadir di majlis. Semua yang hadir batinnya tenang, senang. Kita senang nggak dengar Habib Bidin Cak memberikan sholawatan kepada kita? Kita senang nggak mendengar sholawat kepada Nabi Muhammad? Senang hati kita, alhamdulillah. Kita senang, bahagia. Atau ada yang tersinggung kalau ada orang sholawatan? Nggak ada, senang. Yang disolawatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir sini, kita senang, kita tentram, kita tenang. Hati yang lagi punya utang banyak lupa sama utangnya, tapi belum lunas utangnya. Insya Allah keluar dari sini lunas utangnya. Yang lagi punya masalah lupa sama masalahnya. Yang lagi cekcok rumah tangga lupa sama cekcoknya, dia senang, refreshing di sini. Oh, insya Allah berkat hadir majlis begini, Allah Ta'ala akurkan, Allah Ta'ala damaikan, Allah Ta'ala berikan solusi dalam masalah yang dihadapi oleh setiap orang. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketentraman. Ini ketentraman nih yang kita punya karena kita udah kebiasaan, jadi seolah-olah biasa buat kita. Tapi tahu gak, yang gak terbiasa dengan tentram kayak begini siapa? Kafir, orang yang gak beriman. Kalau dinyobain aja, hadir sini, duduk di tengah-tengah, nyobain, wallah dia bakal keenakan, bakal merasakan kelezatan batin dia. Ibaratnya tuh batin yang gersang, yang kering kerontang, kayak disiramin air, kayak diguyur air, ketemu hajatnya dia. Subhanallah. Kalau dia hadir sini, dia bakal merasakan hal tersebut. Karena kita udah terbiasa, ya kayaknya biasa aja begitu. Tapi orang yang nggak terbiasa, ketika dia masuk, pasti dia akan langsung secara drastis merasakan sakinah tersebut yang nggak bisa ditemukan dari banyaknya harta atau tingginya tahta ataupun banyak yang mengikut, nggak didapatkan di situ. Tetapi dari hadir majelis yang kayak begini, nazalat alaihimus sakinah, sakinah dari Allah, kedamaian, ketentraman dari Allah. Kemudian ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat dan kasih sayang Allah meliput semua yang hadir. Allah Ta'ala turunkan rahmat. Tahu gak di sini yang dapat rahmat, semuanya dapat rahmat. Cuma ada yang banyak, ada yang dikit. Ada yang banyak, ada yang dikit. Nggak rata pembagiannya. Siapa yang banyak? Yang merahmati kepada sesamanya banyak, dia dapat banyak. Yang kasih sayangnya terhadap sesama dikit, ya emang cuma segitu, sedikit yang dia dapat. Kalau kita mau dapat rahmat banyak, maka saling menyayangi dengan banyak kepada sesama, saling merahmati dengan banyak. Tetapi yang rahmatnya sedikit, ya sedikit bagiannya. Jangan mau yang sedikit, minta yang banyak rahmat dari Allah Ta'ala. Dengan kita menyayangi setiap orang, keluar dari majlis, di hati kita nggak ada benci sama orang, nggak ada dengki sama orang. Ghasyiyatuhumur rahmah, diliput rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini rahmat yang didapat, tahu gak? Insya Allah nggak ada yang keluar dari majlis ini melainkan bekas dari rahmat tersebut nyambung sampai wafatnya, dia meninggal dalam husnul khatimah. Nggak dia meninggal melainkan meninggal dalam kalimat la ilaha illallah, meninggal dunia saat wafat melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ruhnya Nabi Muhammad hadir saat dicabut nyawanya dia. Ini rahmat dari majlis yang semacam ini. Ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, malaikat pada hadir. Ini malaikat pada hadir, dan jumlah malaikat yang hadir lebih banyak dari manusia. Ini tadi kita mau masuk aja, mobil udah di depan 20 menit baru nyampe. Banyak banget orangnya, Masya Allah. Insya Allah ini kata mau dibikin apa, payung-payung kayak di Madinah, kayak di Masjid Nabawi. Begitu, bukan payung yang istimewa, cuma kita kalau ngelihat tuh payung ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Itu adanya di Masjid Nabawi. Kalau ngelihat tuh payung ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Buat kepentingan majelis, buat kepentingan hadirnya kita di majelis yang mulia ini. Dan malaikat yang hadir lebih banyak daripada manusia. Untung malaikat nggak minum air mineral, nggak makan jeruk, begitu. La yakulun wa la yashrabun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikatnya Allah Ta'ala, membubung jumlah mereka sampai ke langit. Itu malaikat yang hadir.
Dan malaikat kenapa mereka hadir? Mereka punya hajat di sini. Kalau kita hajatnya kita pengen diampunin dosa, pengen diberikan kesehatan atas penyakit, punya hajat ini, punya hajat itu. Kalau malaikat hajatnya apa hadir di sini? Tadi malaikat teriak, halum ila hajatikum, ayo hajatnya kalian ada di sini. Itu disebutkan yang ketiga. Dan di sini juga yang ketiga ini hajatnya manusia dan hajatnya malaikat. Apa hajatnya malaikat di sini? Itu yang keempat, khasiat majlis zikir, zakarahumullah fi man indah. Allah menyebutkan mereka, membanggakan mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ini kita dibanggakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Nggak ada majlis yang lebih mulia daripada majlisnya kita ini. Ini majlis yang agung, majlis yang mulia, yang disebut Allah, yang diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibahas sunnah, adab dan akhlak dan syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kemarin orang Piala Dunia, silahkan deh, Piala Dunia urusan dia sama bolanya, silahkan, begitu. Tapi yang dapat pialanya cuma satu, ya kan? Pialanya cuma satu. Di sini ada yang dapat pialanya? Nggak ada, cuma nonton doang. Begitu, negaranya bukan negara kita, yang dapat tuh piala juga bukan misanan kita, ya, bukan misanan kita, bukan keluarga kita, nggak ada hubungan apa-apa sama kita, bukan negara kita juga, begitu. Pialanya cuma satu, direbutin berapa orang, udah gitu pialanya pinjeman, ntar dibalikin lagi, begitu. Tapi kita kalau hadir majelis kayak begini, tiap yang hadir dapat piala. Semua yang hadir, tiap yang hadir dapat piala. Apa pialanya? Adakah piala yang lebih agung daripada ampunannya Allah? Adakah piala yang lebih agung daripada husnul khatimah? Adakah piala yang lebih agung daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu Nabi Muhammad bilang tentang majelis ilmu kayak begini. Beliau bilang, kulla yawmin la azdadu fihi ilman fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yawm. Tiap hari kalau saya nggak nambah ilmu, maka terbitnya matahari di hari tersebut nggak bawa berkah buat saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga bilang di dalam hadis beliau, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahab ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh saya mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat ini lebih saya sukai dari semua benda yang disinari oleh cahaya matahari. Lebih daripada piala, 1000 piala. Lebih daripada emas 5 kilo ataupun 50 ton ataupun 5000 ton. Dengan ucapan tersebut, dengan hadirnya kita di majelis ini, kita menang banyak, kita dapat banyak. Nah, tapi kita mau keluar dari majelis ini, bawa bekas ke rumah kita, menjadi pribadi yang lebih baik. Ini katanya sekarang nih dalam rangka pembukaan MTQ yang ke-22 di kota Tangerang ini. Tilawatul Quran, tilawatul Quran. Gimana nasibnya Quran di rumah kita? Apa nasibnya Quran di rumah kita? Jangan orang heboh sama Al-Quran kalau lagi tahun politik. Heboh sama Al-Quran, oh kalau ada Al-Quran diganggu, dinistakan, heboh sama Al-Quran. Tapi di rumahnya Quran nggak dibaca. Rumahnya nggak dibaca. Ditelantarkan Quran. Bacalah Al-Quran. Kapan terakhir kita baca Al-Quran berlinang air mata? Ketika kita baca Al-Quran tersebut. Kapan terakhir kita hatamin Al-Quran? Ini baca Yasin ini kalau ada orang mati doang. Kalau ada orang mati baru dia baca Yasin. Kalau ada orang meninggal baru dia hadir deh. Tadarus Quran, cuma hadir doang, bacanya kagak. Baca Al-Quran. Ini dalam rangka musabaqah tilawatul Quran. Nabi bilang di dalam hadis, inna hadzal Quran, innallaha yarfa'u bihadzal Quran aqwam wa yadha'u bihi akharin. Dengan Al-Quran ini Allah mengangkat derajat sekelompok kaum. Dan gara-gara Al-Quran Allah Ta'ala bikin nyungsep sekelompok kaum. Nah kita sekarang nih, kita semuanya nih, semua manusia berhadapan dengan Al-Quran. Cuma kita termasuk yang diangkat oleh Quran ke tempat yang paling tinggi di sisi Allah, atau yang dibikin nyungsep gara-gara nalantarin Al-Quran, gara-gara kurang ajar sama Al-Quran. Kam min talil Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak dari orang dia beriman sama Quran, baca Quran, tapi Quran melaknat dia.
akibat kejahatan kemaksiatan yang dia lakukan. Jangan sampai kita gara-gara Quran jadi nyungsep. Siapa orang yang ditarik oleh Al-Quran ke surganya Allah? Itu man ja'alal Quran amamah gadahu ilal jannah, wa man ja'alal Quran khalfa dhahri sabahu ilan nar. Yang menjadikan Quran di hadapan dia, teladan dia, tuntunan dia, maka Quran akan menuntun dia ke surga. Tapi yang menjadikan Quran di belakangnya, maka dijurakin sama Quran ke dalam api neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Baca Quran. Kapan terakhir kita baca Al-Quran? Anak-anak kita bagaimana? Jangan urusan Quran, oh anak kita Quran, ayo suruh baca Quran. Nah bapaknya nonton TV. Nah bapaknya sibuk sama hal yang lain. Ibunya sibuk sama medsos. Makanan sampai gosong gara-gara medsos. Al-Quran ditelantarin. Bagaimana nasibnya Al-Quran di rumah kita? Kajian ilmunya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, adabnya Nabi Muhammad. Ayo kita jalankan. Ini kita hadir di sini, masya Allah, yang laki, masya Allah, yang perempuan juga semangat buat hadir. Tutup auratnya dengan benar, tutup auratnya dengan benar. Kalau ke masjid tutup aurat, pengajian tutup aurat. Nah besok ketemu tukang sayur, jangan dibuka auratnya, tetap tutup aurat juga, jaga batasan juga. Ada orang tuh imannya kalau di masjid, ya, imannya kalau acara maulid, kalau sholawatan, tapi giliran acara kawinan, begitu, yaitu imannya ditanggalkan dulu, pakai baju yang lain, seragam yang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Jaga, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Jalankan tuh keislaman secara totalitas dengan sebenar-benarnya. Akhlaknya Nabi, adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga di antara adabnya Nabi Muhammad, wallah la yu'min. Demi Allah enggak beriman, kata Rasulullah. Siapa yang enggak beriman ya Rasulullah? Man bata syab'an wa jaruhu ila jambihi jai'. Orang yang tidur di malam hari dalam keadaan kenyang, tetangganya, lingkungannya dia kelaparan. Perhatikan lingkungan kita, perhatikan tetangga kita, masyarakat sekitar kita, perhatikan. Kirim makanan ke mereka, kirim makanan ke warga. Jangan kirim makanan kalau lagi hajatan doang. Hatta lagi nggak ada hajat, di rumah ada rezeki, kirim makanan ke sebelah, kasih. Berikan makanan kepada mereka, berbagi kepada sesama. Sebagaimana itu perangainya Nabi Muhammad SAW. Nabi sampai bilang kalau bikin sayur banyakin kuahnya, nggak bisa ngasih daging, kasih kuah. Berbagi kepada sesama. Rasulullah SAW begitu. Nabi sekali itu nyembelih kambing. Saat Nabi Muhammad sembelih kambing, dibagi-bagi itu kambing, tersisa bagian paha kambing, kaki kambingnya doang, satu kaki. Kemudian Nabi pergi, terus pulang ke Siti Aisyah. Ya Aisyah, kambing masih ada gak yang tadi dipotong? Dia bilang, ya Rasulullah, kambing semuanya habis, yang tersisa cuma pahanya doang. Maka Nabi Muhammad bilang, wahai Aisyah, itu kalimat ucapan kamu keliru. Kambing semuanya ada, yang habis pahanya doang yang bakal kita makan. Yang kita makan habis, yang kita sedekahkan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ganti nih pola pikir kita, mindset kita tuh dengan hal yang semacam begitu. Yang kita sedekahkan ada, yang kita gegares, yang kita makan sendiri, nah itu yang habis. Nah karenanya itu berinfak, berbagi, jangan takut miskin. Ayo kita saling curahkan perhatian dengan sesama, hadir pengajian, hadir majelis ta'lim, begitu tutup aurat dengan benar, hindari narkoba, jangan terpancing, terprovokasi untuk saling ribut, saling berkelahi, saling mencaci, saling mencintai semua orang. Kita hadir majelis, jangan lulusan majelis, ini kita hadir majelis. Lulusan majelis itu apa? Lulusan majelis membuahkan pribadi-pribadi sanubari sholihin, sanubari yang meneladani para nabi-nabi. Sanubari para nabi-nabi kayak bagaimana sih? Contoh sanubarinya Nabi Adam yang berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ngezalimin diri saya sendiri. Kalau engkau tidak ampuni aku akan menjadi orang yang sial. Tawadhu, bilang saya bikin dosa, saya banyak salah, ampunin saya. Itu pribadinya Nabi Adam. Lulusan majelis melahirkan pribadi seperti pribadinya Nabi Yunus. Nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Enggak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Aku adalah orang yang berbuat kezaliman, yang banyak salah, banyak dosa. Jangan keluar majelis lahir pribadi kayak pribadi iblis.
Apa pribadi iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari dia, dari dia. Begitu. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Engkau cipta, udah gitu iblis takaburnya pakai dalil. Apa dalilnya? Dalil akal. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, kita hadir majelis, jangan jadi kayak iblis. Jadilah kayak para nabi-nabi. Contoh dan teladani mereka, jangan mencontoh iblis. Maknanya apa? Kita hadir majelis, jangan menganggap diri kita saya lebih baik dari orang itu, dari ustadz itu, dari ulama itu, dari pejabat itu, dari pemimpin itu, dari wali kota itu, dari gubernur itu, dari menteri itu, dari presiden itu. Dan jangan menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu lulusan majelis menganggap dirinya itu makin tawadhu. Dulu sampai guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, itu beliau bilang ketika hadir majelis kayak begini, beliau bilang, tahu gak di majelis ini kita banyak hadir. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia bukan yang duduk di panggung. Yang paling mulia bukan yang duduknya paling dekat, paling depan. Atau yang paling mulia bukan yang ceramah di atas mimbar, enggak. Tapi yang paling mulia yang nganggap dirinya paling kurang, paling nggak punya apa-apa, paling hina, paling rendah. Dia yang paling tawadhu, maka dia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Dia yang paling mulia. Itu lulusan majelis. Tapi kalau lulusan majelis jadi takabur, jadi sombong, maka tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalika. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan yang macam begini makin banyak, makin makmur insyaallah, dan kota Tangerang makin aman, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari bala, dan Allah Ta'ala berikan berkah insyaallah kepada negeri kita ini dan kepada penghuninya. Para ulamanya Masya Allah kompak, ulamanya dengan para pemerintahannya Masya Allah, dengan segenap elemen masyarakat yang ada. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Kita ngumpul di sini, nggak saling benci, nggak saling dengki. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Jangan mau kita dibodohi sama iblis. Entar tahun depan baru tahunnya gontok-gontokan, tahunnya berantem, tahunnya berkelahi, tahunnya mengkafirkan, membidahkan, mensyirikkan, memunafikkan. Jangan. Mukmin jangan sampai dibodohi syaitan. Udah tahun yang sebelumnya kita dibodohi, jangan kita terjeblos di lubang yang sama 2 kali. Nggak ada gunanya. Itu yang dapat jabatan, lu yang berantem. Dia yang dapat jabatan, kita yang rugi akhirat. Kita yang gugur dari matanya Allah Ta'ala. Kita yang masuk neraka. Kita yang dimurkai Allah gara-gara fulan dan fulan. Jangan mau kita dibodohi. Tetap saling cinta, saling mengasihi, saling bersatu satu sama lain, saling hormat satu sama lain. Hatta mukmin yang tukang maksiat itu ulama bilang, seandainya Allah Ta'ala bukakan hijab kita hingga kita bisa melihat cahaya yang ada di dalam hati seorang mukmin yang tukang maksiat, maka akan nampak cahaya yang menembus sampai ke langit yang paling tinggi. Itu cahaya mukmin yang tukang maksiat. Bagaimana halnya cahaya mukmin yang taat? Bagaimana halnya cahaya mukmin yang dekat, yang ibadat, yang tekun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzan, sangka baik kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam cinta pada malam hari ini, cinta kepada sesama, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok hari kiamat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari bala, dari musibah. Masya Allah, Bapak Wali Kota kita Pak Arif dan wakilnya dan segenap jajaran pemerintahan yang hadir tengah-tengah kita, kemudian juga semua yang hadir dari segala elemen masyarakat diberikan keberkahan, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf bin Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf diberikan kesehatan, dan kita semuanya yang hadir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma, aslih syu'un, aqiril uyun, واحفظنا من جميع شرور في الظهور وفي البطون بجاه الأمين المأمون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول لأمره كن فيكون يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا
أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك تمحو بها جميع ذنوبنا، تغفر ذنوبنا كلها، تستر عيوبنا، تكشف كروبنا، تحسن منقلبنا، تعافينا وتعفو عنا برحمتك يا ربنا يا مولانا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.